Halo teman-teman, perkenalkan aku Rani. Ini adalah episode pertamaku bersama Progresif, media alternatif dengan perspektif kelas pekerja. Kamu belum progresif, yang penting progresif. Kawan-kawan, seiring perkembangan teknologi, ancaman kasus serangan digital termasuk peretasan semakin sering terdengar. Memang, peretasan bisa menyasar siapa saja. Kita semua bukan nggak mungkin jadi target sasaran. Tapi, kalian tahu nggak ada kelompok pekerja yang rentan kena peretasan? Nah, siapakah? Mereka adalah para jurnalis dan pekerja media. Di episode 9 Progresif ini, kita bakalan bahas kasus peretasan yang menyasar jurnalis dan pekerja media, serta mengapa jurnalis rentan jadi sasaran peretasan. Kasus peretasan terhadap jurnalis dan pekerja media yang cukup menghebohkan publik terjadi pada September 2022. Bayangin, ada 38 jurnalis dan pekerja media narasi secara serentak jadi korban peretasan. Para korban berasal dari berbagai macam level, mulai dari pemimpin redaksi, manajer, finance, produser, sampai reporter. Waktu itu, peretas menguasai kendali aplikasi pesan WhatsApp jurnalis dan pekerja narasi. Terus, merembet ke berbagai platform media sosial pekerja narasi seperti Facebook, Instagram, Telegram, hingga website narasi ikut kena juga. Bahkan, peretas sempat ninggalin pesan ancaman yang berisi diam atau mati selama beberapa kali. Takut banget gak tuh? Gak cuman itu, KKJ juga menilai kalau serangan-serangan kayak gini juga menunjukkan kegagalan aparat penegak hukum. Mengingat kasus kejadian seperti ini bukan kali pertama kejadian, tapi aparat penegak hukum masih kewalahan buat menemukan pelaku maupun mencegah kasus kayak gini agar gak berulang. Makanya KKJ menilai kasus seperti ini sebagai pembungkaman demokrasi. Dalam catatan KKJ, serangan terhadap jurnalis ini juga sering terjadi saat mengkritisi tindakan atau kebijakan pihak-pihak yang berkuasa. Kalau terus dibiarin, bukan gak mungkin nih para jurnalis akhirnya mikir dua kali saat melaporkan berita yang kritis. Dampak lainnya juga akan mengurangi akses masyarakat terhadap informasi yang penting dan meminta akuntabilitas terhadap pihak yang berkuasa. Merespon hal itu, lembaga SafeNet menilai bahwa peretasan awak narasi adalah serangan keras karena nggak bisa dipungkiri kerja-kerja jurnalistik narasi jadi terganggu sebagai imbas dari peretasan itu. Serangan ini tuh bukan serangan digital sembarangan, tapi jadi bagian serangan terhadap pers. Selain karena kerja-kerja jurnalistik, kenapa ya jurnalis rentan jadi target peretasan? Berdasarkan survei literasi keamanan digital di kalangan jurnalis dari Pusat Kajian Media dan Komunikasi Remo TV, peretasan terhadap jurnalis itu terjadi karena rendahnya literasi keamanan digital di kalangan jurnalis. Hal itu juga ditambah dengan kondisi keamanan digital di Indonesia yang semakin rendah. Laporan situs yang mengukur keamanan digital, National Cybersecurity Index, menyebut skor keamanan digital di Indonesia menempati peringkat ketiga terendah di antara negara G20. Karena itu, memang gak heran ya kalau perusahaan Surfshark menempatkan Indonesia di peringkat ketiga negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Pada September 2022, ada 12,74 juta akun ngalamin kebocoran data. Dengan banyaknya serangan cyber kepada para pekerja media, bisa disebut sebagai salah satu bukti masalah lemahnya perlindungan data pribadi. Karena bagaimanapun bekerja di media kerap mengharuskan data pribadi tersebar dengan berbagai cara. Misal nih, pas lagi turun liputan, jurnalis seringkali menyertakan nomor telepon genggam atau alamat email dalam daftar hadir. Terus, mereka juga menampakkan identitas asli di media dan media sosialnya. Nah, kerap kali media sosial itu dibutuhkan buat menghubungi narasumber atau untuk membentuk personal branding yang gak bisa terpisahkan dari kebutuhan sebuah program televisi atau kolom media. Yah, emang era saat ini gak semua presenter itu bisa seperti Bang Nafi yang tampil anonim di layar kaca sebebasnya. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Nah,
Perlu teman-teman progresif ketahui, kalau bukan hanya redaksi yang rentan kena peretasan dan pencurian data pribadi, tapi pekerja finance, public relations, maupun marketing juga ikut rentan, di mana info pribadinya juga berpotensi tersebar. Karena biasanya waktu menawarkan kerjasama, rekanannya meminta KTP dan NPWP mereka buat urusan administrasi. Lantas, bagaimana? Indonesia sebenarnya udah punya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Dalam aturan itu, setiap warga negara, tentu saja termasuk para pekerja media, mempunyai hak-hak atas perlindungan data pribadinya. Implementasi Undang-Undang PDP ini masih menunggu aturan pelaksanaannya. Katanya sih mau dibuat tahun ini, so kita tunggu ya. Tapi sayangnya, Undang-Undang PDP ini masih ada titik celah untuk perlindungan jurnalis. Undang-Undang PDP tidak memberi pengecualian pemrosesan data bagi tujuan kerja jurnalistik. Ini bisa berpotensi digunakan untuk menjerat jurnalis yang mengumpulkan data pribadi untuk kerja jurnalistik, seperti investigasi kasus korupsi misalnya. Berbagai kasus peretasan membuktikan pentingnya perlindungan data pribadi untuk jurnalis dan pekerja media. Perlindungan data pribadi harus jadi agenda utama semua pihak dan tentu saja negara. Kita sebagai pekerja bisa mengupayakan secara kolektif dengan perlindungan dari serangan digital melalui upaya bersama di Serikat Pekerja. Jangan lupa ya teman-teman progresif, kalau ada usulan topik bisa langsung sampein di kolom komentar. Jangan lupa juga follow dan subscribe media sosial kami juga ya. Terima kasih dan sampai ketemu di episode progresif lainnya.